ajukan kepada Pak Kapolri. Untuk ini karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami udah ya. Saya memang menyarankan ya, saya menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan. Coba kalau seandainya kalau salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mesti gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di peradilan, langsung ditentukan di situ. Bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup itu kan, biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Ya, orang punya masa depan, ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh si teman-teman yang lain tuh di penjara, apa nggak babak belur tuh? Kalau saya punya coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan? Berarti nggak ada peraturannya bang? Nggak ada peraturan, belum ada peraturan sama? Belum ada peraturan, jadi harus memang boleh ganti rugi, tapi harus diajukan gugatan kembali. Saya juga nggak tahu kemarin itu kenapa tidak dimasukkan langsung, atau umpamanya Hakim Eman Sulaiman harusnya ketok aja langsung suruh bayar berapa gitu kan. Jadi biar Peggy juga nggak perlu buat lagi kan. Kalau buat lagi, kalau negara ini mau bayar kan. Kalau nggak mau bayar dia pusing juga. Oke bang. Itu Rudiana itu berikanlah keterangan yang sebenar-benar, sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia masih polisi aktif dan dia tidak boleh bicara sembarangan. Apakah pengacara sipil ini sudah seizin dari atasannya Rudiana atau belum untuk menjadi kuasa hukum? Itu menurut ketentuan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Dia itu mengikut aturan dari Kapolri, bukan dari orang sipil. Ada Ibu ada beberapa pengacara sipil itu. Rudiana dan keluarganya patut mendapatkan keadilan. Kenapa saya bela Bapak Ibu? Yang baru kita saksikan adalah bentuk semangat ya. Kelihatannya memang pantang menyerah di dalam sana. Benar sekali. Karena saya merasa benar, tadi saya tetap semangat. Saya tetap optimis, saya tetap yakin bahwa saya tidak bersalah. Dan itu yang terus digaungkan ya di dalam diri ya. Benar sekali. Itu jadi motivasi saya, itu jadi penyemangat bagi saya, dan itu menjadi... Oke. Ada yang menarik ketika statement Anda menyebutkan terima kasih kepada netizen ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Anda juga mention nama Pak Jokowi di sana. Anda juga menyebutkan nama Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Nah, ini belum banyak dibuka di publik. Ide itu datang dari mana? Itu spontan, karena saya merasa alhamdulillah ternyata di negeri ini masih bisa ada keadilan. Keadilan bisa ditegakkan meskipun banyak yang pro dan kontranya. Anda yakin pembesar-pembesar yang Anda mention itu memberikan atensi pada kasus Anda? Insya Allah. Saya insya Allah. Oke. Pak Susno, ya. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya tadi di rumah dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Di mana-mana ada Peggy. Di mana-mana ada Peggy. Dan di sini agak beda, jadi penyiar. Alhamdulillah. Jadi penyiar. Saya bilang di Prime Show penyiarnya Peggy. Mana Mas Abraham ini? Karena Peggy S ya. Peggy Setiawan, bukan Peggy Silaban. Nanti perlu dikasih Peggy Silaban. Iya, tapi barangkali ini menjadi pesan ya. Pesan yang disampaikan Peggy dari statementnya tadi. Ini nampaknya pesan yang menohok banyak kalangan. Saya mengikuti pembicaraan apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa ya. Kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata
Kita nggak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini. Saya juga nggak Kalau saya membayangkan Peggy di dalam tahanan pada waktu itu. Kenapa saya membayangkan gitu? Karena saya pernah ditahan juga gitu ya. Saya pernah ditahan polisi, saya pernah ditahan di penjara juga. Betapa nggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan itu. Saya merasakan itu. Makanya kalau terkait dengan ketidakadilan, saya tampil di depan. Peggy, aku nggak bisa berkata apa-apa. Selamat ya. Makasih Pak Jenderal. Tapi Makasih, Jenderal. kamu harus bangkit lagi. Amin, amin, Kamu amin, masih amin. muda Amin, dan amin, amin. kamu mendapat simpati dari media luar biasa. Amin, Ya. alhamdulillah. Ini peran media luar biasa, Alhamdulillah. peran netizen luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kamu harus tunjukkan bahwa kamu betul orang yang tidak bersalah. Benar, benar, benar. Ya, nggak sambung ya. Kenapa Pak? Terlihat begitu Ya, terharu ya. emosi. Terharu. Saya nggak nyangka saya mau ketemu dengan gini. Karena nasibnya sama dengan saya gitu kan. Pak Susno, Anda menitikkan air mata Pak Susno. Iya, saya ini jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap loh, di penjara loh, bisa. Ya udah, mudah-mudahan Indonesia ke depan bagus. Amin, Semangat. amin, amin, amin. Semangat. Semangat, Pak. Amin, Pak. Hampir tidak pernah terjadi. Dalam 15 tahun lebih karir saya menjadi seorang wartawan, saya mewawancari seorang jenderal, purnawirawan, sekalipun tidak pernah menangis di layar kaca. Dan hari ini saya melihat Pak Susno berkaca-kaca dan menitikkan air mata di momen Peggy bersama-sama dengan beliau, dan saya tahu betul bahwa beliau juga dalam analisisnya, dalam berkali-kali kesempatan, termasuk menjadi corong terdepan untuk kemudian menganalisis kasus ini. Tapi apapun itu kita harus juga terima, ataupun apapun yang dirasakan hari ini, tentu ini adalah gegap gempita, kegembiraan yang dialami oleh Peggy. Tapi kita nggak boleh lupa, dalam hal ini ada korban yang masih mencari keadilan. Kak Marliana. Ya, kalau saya sih sampai saat ini masih mengikuti ya, tapi kan balik lagi sekarang keputusan semuanya itu kan kita selalu berbicara dengan kuasa hukum juga gitu. Jadi untuk kedepannya dan selanjutnya nanti kita berbicara sama kuasa hukum lagi gitu. Tapi sampai sekarang masih yakin betul ya bahwa masih ada pelaku yang berkeliaran di luar sana? Masih yakin itu. Yakin. Oke. Keyakinan ini apa artinya, Pak Susno? Ini suatu petunjuk ya. Dan saya pun punya firasat sebagai seorang polisi ya begitu. Kita belum menemukan siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa ini. Siapa Peggy Peron sebenarnya? Iya, kita sangat prihatin, sangat kasihan dengan pihak korban. Korban harus diberi keadilan. Siapa yang telah mengambil nyawa dari putri tersayang dan putra tersayang, ini kewajiban negara untuk mencari siapa. Dan aku nggak begitu yakin kepada yang ada di dalam. Boleh kan saya tidak begitu yakin kan? Tidak begitu yakin. Ya mudah-mudahan ketemu siapa pelaku sebenarnya dan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Menurut Anda Peggy Peron itu eksis nggak? Atau fiktif? Kalau dua sudah fiktif, kan polisi mengatakan fiktif, berarti yang atasnya kan fiktif juga.